Semua foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya. Welcome to Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B education platform in Indonesia. Teman-teman, malam ini adalah bisa dibilang adalah hari pertama rangkaian IG Live sharing berbagi yang kita collabin antara Foodie sama The Hallway Space. Nah, apa itu The Hallway Space? The Hallway Space itu adalah ruang bagi anak muda untuk berbisnis, berkreasi, berkumpul, berinteraksi, dan berkolaborasi sehingga menciptakan ekosistem kreatif baru di kota Bandung. The Hallway sendiri memiliki konsep hidden place di mana setiap pengunjung yang belum pernah datang akan merasakan experience baru nongkrong di pasar. Jadi The Hallway Space ini adalah satu tempat ada macam-macam lah di situ. Salah satunya ada juga food and beverage yang jualan makanan dan minuman di sana. Dan hari ini saya mau manggil salah satu teman saya namanya Abe gitu. Nah, dia ini punya satu brand kuliner namanya Sonyoto. Nah, hari ini saya pengen banget ngobrol-ngobrol sama Abe. Kita coba undang ya. Nah, buat teman-teman yang hari ini mau nanya nanti ke Abe itu boleh banget, tapi di kolom Q&A ya. Jadi nanti mendekati akhir akan saya bacain pertanyaannya. Jadi kalau bisa jangan di kolom komen, karena kalau di kolom komen takutnya nanti ketumpuk. Jadi saya nggak bisa baca. Jadi teman-teman yang mau komen, halo, halo, Halo Kak halo Abe, Radita. Halo. jelas nggak suaranya? Halo. Jelas nggak nih suaranya? Jelas banget. Halo, Jelas banget. jelas Halo, banget. jelas banget. Siap, crystal clear ya. Crystal clear nih. Oke, ini di mana nih? Di hallway atau di mana? Sengaja pulang ke rumah aja, kayaknya kalau di sana berisik. Ya Kayaknya sih. Oh ya. takut nggak kondusif. Oke, sebelumnya saya juga pengen thank you banget buat Mas Rile Robi, foundernya Ya, The Hallway Space yang benar-benar dengan tangan terbuka gitu kan menyambut kolaborasi yang diminta sama Foodie sampai akhirnya kita bisa ngobrol malam ini sama Abe, sama salah satu bisa dibilang pebisnis kuliner di Kota Bandung yang membuka outletnya itu di The Hallway Space ya, di Pasar Kosambi. The Hallway Space. Sebenarnya The Hallway atau The Hallway Space ya? The Hallway Space sih kalau nama itunya. Nah, oke. Nah, malam ini, teman-teman yang pada mau nyatet silakan, dipersilakan mengambil catatannya. Gitu. Tapi hari ini saya sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol aja gitu sama Abi ini. Santai aja ya. Ngobrol santai aja, makanya pengennya kan namanya juga sharing ya gitu kan. Jadi kalau sharing ini yang pasti kan kalau Abe kan udah kalau bisa dibilang udah nyemplung ke kolam yang namanya bisnis kuliner gitu kan. Jadi pengen juga kita hari ini ngobrol-ngobrol santai, berbagi inspirasi lah buat teman-teman baik yang belum mulai bisnis kuliner, baik yang baru mulai bisnis kuliner dan udah berjalan. Oke. Malam ini kita mulai dulu dengan kenalan dulu kali ya, paling gampang. Ya kenalan. Kenalan dulu sama Abe. Saya tuh bingung ya sebenarnya namanya M Ikhwan tapi kenapa manggilnya Abe? Nah, itu. Jadi ada sejarahnya tuh kenapa dipanggil Abe tuh nama sayang sih di rumah. Jadi panggilan, nama panggilan. Nah, jadi nama formalnya sayang. Itu. Ya itu. Biar gampang sebenarnya, biar gampang aja. Nah, mungkin enakan juga kenalannya dari awal kali ya. Jadi Abe ini sebenarnya maksudnya dari awal nih latar belakangnya apa gitu, kemudian bisnis kulinernya apa, enakan langsung diobrolin sama Abe-nya gitu kan. Kemudian kenapa sih sampai bisa nyemplung bisnis kuliner, itu ceritanya gimana? Silakan. Nah ini jadi kalau dari pertanyaan yang udah dikirimkan sama kakak nih, jadi memang whole sih sebenarnya jawabannya ya perkenalkan dulu, nama saya sebenarnya nama aslinya Muhammad Ikhwan. Cuma nama panggilan di teman-teman sih di rumah sih sebenarnya panggilannya Bebe awalnya. Nah akhirnya panggilan mama tuh Bebe gitu, akhirnya Abe aja, akhirnya Abe itu sampai sekarang.
Jadi biar Hmm. mempermudah aja panggilan saya. Nah, latar belakangnya ini sebenarnya bukan dari kuliner sih, Kak, sebenarnya. Oh, Saya dari tuh mana tuh? sebenarnya dulu jadi kalau perjalanannya singkatnya dulu pernah kerja di instansi lah di perpajakan dulu, pajak di ini ya, pajak kendaraan 2 tahun, terus kemudian setelah itu keluar akhirnya merambah ke dunia event. Awalnya dulu saya Hmm. di event, sampai sekarang sih masih masih jalan sih di wedding organizer kalau sekarang. Masih jalan, cuma berhubung karena pandemi ini jadi banyak yang cancel dan lain-lain. Nah, akhirnya awal mula pembentukannya langsung aja nih ya. Cerita-ceritanya nih kenapa sampai terjun ke kuliner sebenarnya bukan saya duluan yang mulai, Kak. Jadi memang Hmm. teman saya nih pionirnya. Asal mulanya namanya Iman Januar. Nah, ini Iman ini dia tuh latar belakangnya memang di hotel dia. Jadi Hmm. memang berangkat dari dunia perhotelan. Awalnya Iman tuh teman kecil saya. Nah, awalnya Iman dia tuh kenapa mencetuskan bikin si Sunyoto ini. Awalnya dia bikin dapur dulu di rumah tuh, dapur online dia. Awalnya itu jalan, kemudian dia baru ngajak nih temennya karena di hotel ini kan juga setelah pandemi ini banyak yang dirumahkan tuh. Nah, Hmm. akhirnya timbullah ini si ide-ide ini. Nah, kemudian Iman ngajak dulu Aji. Nah, Aji juga kebetulan dia di eh, perhotelan juga. Sama-sama suka masak dua-duanya kan di kitchen. Nah, akhirnya setelah itu barulah datang ke rumah nih. Calling lagi kayaknya masih butuh satu lagi orang nih kayaknya telepon lah. Bisa ketemuan, akhirnya ke rumah ngobrol-ngobrol. Nah, akhirnya saya juga sharing dulu sama istri gimana. Oke, nah baru berangkatlah dari situ. Jadi terbentuklah Sunyoto gitu barulah. Nah, awal mula kenapa bisa sampai ke hallway? Karena waktu itu Iman kebetulan dulu SMA-nya dulu di Pasundan 2 kan. Nah, kebetulan lah teman-temannya Iman ini eh, reunian tuh. Nah, reunian kebetulan tempatnya di Sunyoto ini. Nah, ada namanya tuh Harikoi. Nah, itu tuh Harikoi itu yang nawarin tuh waktu itu Man katanya di sini tuh mau dibikin sesuatu lah nih si hallway ini nih kayaknya. Terus lihat-lihat akhirnya dia survei tempat, Imanil survei tempat kayaknya bagus nih prospeknya. Nah, akhirnya langsung lah dilihat oh, kayaknya bagus nih akhirnya ditawarin. Nah, ketemulah sama ya pengelolanya tuh si Robi ini. Nah, sama Robi ketemu. Nah, dari situlah baru mulai si Sunyoto ini akhirnya kita ngambil lah di sana gitu, Kak. Hmm. Gitu Jadi sih. Sunyoto ini cuma satu tempat ya, hallway aja ya? Baru sekarang. Jadi newbie sebenarnya kalau saya sih newbie gitu. Sebenarnya kalau untuk ke konsep dan lain-lain sebetulnya ada Iman sama Aji. Cuma mempercayakan kepada saya karena memang saya bagian ke marketing sih, keuangan dan lain-lain bagian saya. Kalau mereka benar-benar di masak sama produksi aja gitu. Hmm. Jadi bagi Da- tugas kita Kak sebenarnya. Berarti bertiga ya? Bertiga kita. Tadi Sebenarnya ada siapa aja? istri saya juga Iman. sih. Oh, Ya, itu ada itu Iman, sepaket. Aji dan itu sepaket Itu itu. sepaket. Iman, Sepaket. Aji, sama Abe ya. Ya, jadi kita bertiga. Gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, tapi Mm-mm. kalau Iman sama Aji itu kan tadi katanya punya backgroundnya memang kayaknya perhotelan, Memang perhotelan bener, emang suka emang masak. Ya, masak-masak gitu ya. masak-masak Kalau cooking mereka. kalau Abe, Ya, kalau saya berangkat dari itu, Kak, saya di event sebenarnya. nggak dulu pendidikannya dulu apa? Oh, saya di peternakan sebenarnya ngambil sosial Lah, ekonomi. kok jauh di Jadi nggak Bandung? jauh lah, nggak nyambung lah. Di Bandung di Unpad saya. Oh, peternakan sama apa tadi? Di Sosial sosial ekonomi. ekonomi, jadi di peternakan itu ada sosial ekonomi kan, ada produksi. Nah, saya ngambil ke Hmm, sosial ekonomi jurusannya gitu. hmm. Nah, Tapi akhirnya sekarang memang eh gaulnya soal di Vkom. Gaulnya di Vkom sama deket di Vkom. Jadi dunia ke situ masuknya tuh. Seneng-seneng ke event gitu, ke entertain gitu. Nggak nyambung sih. tapi sekarang entertainnya masih ya? AWO-nya masih ya? Masih jalan, hanya memang agak kurang. Jadi makanya harus nyari-nyari sampingan-sampingan nih apa nih gitu. Hmm, hmm, hmm. Tapi bentar. Berarti sebenarnya bisa Ya. dibilang apa tadi nyebutnya Sunyoto ya atau Sonyoto? Nah, ya. Sunyo Sunyoto sebenarnya. Sun ya, Sun. Sunyoto. Ya, Oke, Sunyoto. Sun. Jadi awal Sunyoto. mulanya tuh kan kalau dijelasin tuh dari plesetan awalnya.
ya kalau Hmm. orang-orang Sunda sih pasti tahu lah kemana arahnya gitu. Udah nggak usah Hmm. disebutin. Agak tengil sih artinya gitu. Hmm. Cuma kita oh ternyata ada kalau di secara bahasa Inggrisnya nih oke juga nih kan Sun segera nih. Nyoto Ya. tuh nyoto gitu. Jadi yuk ah orang nyoto gitu. Jadi pesan-pesan orang Sunda gitu. Hmm. 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 Itu Gitu. ada Mas Robi tuh. Hai, dia tepuk tangan Ah, di situ. hai, aduh. Itu dia Kakang tuh. Robi Kakang ya fasilitator nih. panggilnya. Nah, balik lagi ya, balik lagi ya. Terus kan Ya, berarti dulu ketemu sama partner nih bertiga. Terus kan betul, partner. akhirnya bikin kuliner karena merekanya yang Betul. hobi masak lah ya gitu kan. Akhirnya AB Ya, diajak ya. gitu kan. Nah, tapi waktu Mm-mm. pertama banget nih, pertama banget, kenapa sih milihnya soto? Nah, kenapa milih soto? Karena simple sebenarnya. Buatnya simple, bahannya nggak terlalu ribet gitu. Pengolahannya juga nggak terlalu ribet. Jadi kenapa Hmm. sunyoto? Kenapa soto? Ya karena simple itu Mm-mm. sih Kak awalnya. Kenapa simple? Biar gampang aja. Sama memang sekarang kan udah ini nih apa kuliner-kuliner dari Western nih udah masuk nih. Jadi kenapa sih menu si Nusantara nih kita nggak coba angkat lagi gitu sih lebih Hmm. ke sana. Tadi ada misi-misi itu juga pengen Hmm. ngangkat lagi si menu-menu Nusantara gitu. Pengen Kalau di ngenalin lah gitu. apa ya? Kalau di Sunyoto sendiri sebetulnya ada berapa menu sih kurang lebih aja? Kurang lebih hampir berapa ya? Ya 13-an lebih lah. Dah banyak ya. 13. Banyak, banyak memang. Sebenarnya kevariannya sebenarnya kalau itunya sih cuma nasi, ya ada nasi goreng, paling perigaan sama soto aja itu aja sih sama laksa. Sebenarnya dari empat ini sebenarnya diambil lagi variannya gitu, rasa-rasanya aja sih Kak. Berarti tadi apa? Soto, Gitu. laksa, nasi goreng, Soto, laksa, nasi goreng sama iga-iga iga. dari Oke, iga. berarti ada empat Mm-mm. ya. Nah, itu tapi Ya. yang nyiptain produknya itu ya Iman sama Aji tadi ya. Iya, mereka yang Hmm. lebih dari bahan dasar pengolahan tuh mereka lah lebih expert saya serahkan pada mereka. Hmm, Cuma hmm, kalau hmm, hmm. tester dan lain-lain kita bener-bener apa godlok godlok di bertiga gitu. Ini gimana nih rasa oke nggak be ini oke gimana gitu. Tetap kita saling support lah, saling Hmm. ngisi di situ. Nah, waktu pertama kali banget, oke nih kita mau jalan, kita bikin Sunyoto gitu. Nah, Hmm, dulu dulu kepikirnya itu gimana sih maksudnya pas pertama kali buka dulu ngapain aja tuh maksudnya secara marketing ya sampai orang jadi tahu ya. Sunyoto itu dari mana ceritain dong. Nah, awal mula jadi tahu Sunyoto nih awal mulanya sebenarnya pengennya tuh awalnya kan dengan modal yang ada ya. Jadi Mm-mm. sebenarnya tadinya pengen kayak bikin kaki lima gitu. Jadi kita nggak kepikiran bakal jadi lumayan ini gitu kan. Kalau di hallway sih udah lumayan ya akhirnya udah lumayan lah kelasnya gitu. Tadinya kita pengen di pinggir jalan gitu kayak soto-soto ya kayak pecel lele gitulah. Baru awal Mm-mm. mulanya dari sana sih idenya pengen dari sana. Ternyata Mm-mm. alhamdulillah nih ada fasilitas dan memang akhirnya ketemu kita dan akhirnya bisa lah bisa sampai ke situ gitu nyewa tempat dan lain-lain gitu sih Kak. Jadi eh, kenapa bisa sampai ya jadi kelasnya jadi beda lah. Tadi awal mulanya pengen di sana sebenarnya pengen kayak di kaki lima dulu tapi memang pengen ngembangin sampai memang kita pengen apa ke punya resto gitu resto and cafe memang yang bener-bener Mm. ingredientsnya memang menu kita sendiri gitu nggak Mm. nyatu sama orang kan kalau sekarang nih masih banyak varian nih banyak saingan gitu saingannya bener jelas depan mata gitu variannya Mm. gitu. Mm-mm. Gitu Nah, sih Kak. apa tapi dari awal sebenarnya jadi sebenarnya quote on quote kayak kecelakaan ya ketemu sama The Hallway jadinya buka di situ ya. Iya, jadi tanpa sengaja sebetulnya memang ada jalannya mungkin ketika Mm-mm. emang kita semuanya drop nih di masalah Hmm. pekerjaan dan akhirnya ngumpul lah jadilah sesuatu gitu dan Tapi akhirnya ada Sunyoto jalannya gitu. Sunyoto ini pertama kali berdiri lah gitu. Maksudnya pertama kali ada itu kapan sih bukanya? Ya ini di Hallway ini emang Iya, pertama kali memang tanggal maksudnya berapa gitu. berdiri itu oh dari Mulai pas kapan? kita mulai mulai itu kita tanggal 7 Agustus di jadi sebenarnya kan kalau lihat tempat sih survei dari udah mulai ditawarin bulan apa ya Maretan kayaknya Mei sih udah Hmm, ngelihat ke hmm, sana di sana baru ada beberapa sih udah ada beberapa juga masih kosong banget hmm, tuh kita hmm, kayaknya tenan keberapa ya untuk F&B kayaknya ketiga atau keempat gitu
Hmm, Ada hmm, hmm, kopi dulu Moai dan ya baru ada tiga hmm, kalau nggak salah di sana lah kita hmm, tuh hmm, keempat kalau nggak salah. hmm, Kita hmm, juga hmm, kayaknya ngebut deh seminggu kita seminggu ya udahlah mulai dulu promo nih ngenalin menu sama ya itu kenapa bisa sampai tahu orang ada Sunyoto ya kita masing-masing ke teman-teman kita lah nyebarin gitu nyebarin ini bikin hmm, ini kita kita bikin kedai di sini support you gitulah biasa dari mulut ke mulut kalau dari Instagram hmm, masing-masing ya kita gunain fasilitas yang ada aja hmm, gitu sih hmm. Kak. Oh, berarti dulu begitu buka, berarti Agustus ya, Agustus Ya 2020 itu begitu buka semuanya organik ya? iya organik. Maksudnya, tapi ada ininya nggak? Misalnya ada kayak apakah itu strateginya atau misalnya message-nya apa gitu kan? Kalau misalnya barin pun kan pasti ada ininya ya, misalnya Betul either ya itu ya misalnya ada gambarnya ke atau ada promonya ke, ceritain dong iya. konsepnya apa Kalau dulu? nah kalau sebenarnya ya umum sih sebenarnya Kak, sebenarnya umum tinggal gimana kita mengcreate-nya aja. Sebenarnya intinya lagi ada di situ ada kemauan pasti ada jalan. Nah, sebenarnya kita Hmm, menggunakan yang sudah ada sih sebenarnya kayak hmm, platform-platformnya yang udah ada. Terutama sih lebih ke saya kan kalau teman-teman sih kayak Iman sama Aji ya ke teman-teman yang pakai gunain sosmednya ada. Kalau saya lebih memang kebetulan di wedding juga. Nah, saya jadi emang ngenalin juga nih ke teman-teman di wedding. Jadi ya. ngegunain kita kita ada di mana, nah itu kita gunain. Kayak kalau misalnya kayak ke flyer sih kita lebih ke e-flyer sih sebenarnya ngenalinnya lagi dan memang beberapa kali sih ada yang berbayar yang promote-promote gitu di Instagram. Kita juga Hmm, pakai di ads yang gitu-gitu saya memang pakai itu dan memang lumayan lumayan narik sih dari situ. Meskipun sampai hmm, sekarang memang masih masih PR buat kita karena kenapa saya masih belum all out untuk marketingnya sendiri karena kemarin juga kita masih tetap observasi masih melihat lah gitu perkembangannya seperti apa karena uh, kita juga nggak mau karena dengan situasi yang seperti ini dan kita memang ya boleh jujur-jujuran lah kita dengan modal yang pas-pasan gitu jadi emang kita harus bener-bener ngegunain nih si modal ini harus optimal mungkin gitu jangan sampai ada yang mubazir karena udah beberapa karena kalau kita memang nggak tahu strateginya seperti apa memang jatuhnya jadi mubazir kayak misalkan promote pun kita juga yang berbayar juga harus dilihat dulu nih ini bagus nggak untuk ininya gitu untuk naikin insight dan lain-lainnya nih masuk nggak nih gitu jadi tetap kita harus ya sambil observasi juga gitu emang hmm, penting penting banget sih dari masing-masing kita bertiga ini kita ya tetap semuanya ngelihat situasinya hmm, sekitaran dan memang untuk promote masing-masing juga masih terus kita looping sampai sekarang masih PR sih. Kalau untuk sebenarnya saya pengen kayak flyering kemarin juga sempat mau kita tuh sebenarnya mau kayak bagi-bagi gitu Kak. Jadi memperkenalkan produk kita. Tadinya saya mau bikin 500 pack gitu kurang lebih hmm. minimal Buat? kalau nggak salah buat dibagi-bagi tuh tadinya di Oh, pasar. ya, Terus ya. dengan konsep saya kan di wedding nih. Nah, tadinya saya mau pakai Hmm, kru saya, kita pakai jas gitu. Tadinya ini belum kelaksanain ya mudah-mudahan ke depannya kelaksana. Jadi hmm. pakai jas gitu ala-ala wedding kita ngebagiin gitu ke area sekitar yang memang Oh, yang membutuhkan gitu. Yang memang kayaknya oh ini patut dikasih gitu. Tadinya pengen kayak gitu tapi sampai sekarang belum terlaksana. Mudah-mudahan sih ke depannya ada sih. Itu salah satu teknik apa eh, trik marketing kita sih ke depannya sih. Pengen sih ini masih pengen dilakuin sebenarnya ya gimmick-gimmick lucu-lucuan aja sambil ngepromotin si Sunyoto ini karena memang sampai sekarang ya kita masih kurang juga sih karena untuk marketnya sendiri kita masih ngeraba sih Kak ini untuk hmm, si produknya sendiri karena memang kayaknya orang lebih kekinian kan. Jadi memang kita PR-nya adalah gimana mengusung nih si produk-produk Nusantara teh biar gengsinya naik gitu. Makanya kenapa hmm, di situ kita masukinnya jadi nyambung ke eh, pertanyaan kakak yang lainnya nih. Jadi kenapa selain nggak soto doang karena Sunyoto sebenarnya hmm, namanya harusnya soto aja kan. Sebenarnya sotonya sih beberapa ada beberapa soto di situ. Tapi kita juga ngelihat di sana juga kan ternyata juga ada yang jual soto. Jadi kita emang yang benar-benar belum ada aja di sana. Kayak soto Betawi juga kita ada. Kemudian yang ya soto ayam dan soto Betawi yang sekarang jadi andalannya karena memang kita sebelumnya nah yang di bulan Agustus ini memang untuk bulan-bulan promote gitu sama emang kita ngelihat nih pasarnya nih di sini marketnya bagusnya apa nih gitu si menu apa makanya itu dari sekian menu kita pressing sampai
sekarang ini yang settle tuh yang kurang lebih yang tadi itu, yang saya bilang 4 varian itu sih sebenarnya. 4 jenis dibagi beberapa varian gitu. Itu sih Kak. Kalau ya Hmm. balik lagi kalau untuk apa promote dan lain-lain sampai sekarang kita masih terus godok nih, masih terus godok karena memang masih belum titik settle ya karena memang ya itu pasarnya anak muda tuh agak apa ya ngeri-ngeri susah gitu. Jadi susah-susah gampang kalau anak muda ya. Kalau sedangkan memang kesana pun orang tua sudah mulai ada, tapi memang masih pasarnya juga memang masih belum karena mungkin emang kondisinya sih Kak ini kita memang harus Ya. lebih ekstra di sini. Emang kendalanya adalah salah satunya kondisi sih, kondisi yang menyeluruh ya pandemik ini gitu. Hmm, hmm, hmm. Itu Tapi sih. kalau nggak salah tadi bukanya kan Agustus 2020 ya. Itu kan Iya, maksudnya 2020. masih masa-masa PSBB ya atau baru open ya Ya, kayaknya ya, baru new baru normal. open. Nah, Mm-mm. jadi kalau dilihat secara grafik sih sebenarnya sebelum Mm-mm. PSBB ini lumayan, udah menjanjikan nih gitu. Prospeknya oke nih gitu. Kita tuh udah seneng banget nih Kak nih. Wah, Hmm. November. Nah, pas November ini pas ada PSBB ya lumayan terasa sih memang. Itu hampir menyeluruh Hmm. mungkin beberapa teman-teman tenan kita juga di hallway juga sama-sama kita ngerasain itu semua sih. Kayaknya nggak cuma di hallway, memang semua kayaknya. Ya itulah salah satu lumayan sih faktor Hmm. yang agak sedikit masih abu-abu juga gitu. Hmm. Tadi sedikit cerita ada nyinggung-nyinggung cloud kitchen ya. Cloud kitchen. Sempat nyinggung-nyinggung ke sana tuh. Kitchen Atau nggak kepikir? eh enggak sih, enggak ke sana sih. Nggak kepikir ya. Oh. Nah, tapi kalau Sunyoto ini punya benchmark nggak sih? Maksudnya mungkin kayak panutan atau misalnya gue benchmarknya tuh misalnya ke brand apa gitu. Gue mau kayak dia gitu. Ada nggak sih benchmarknya kemana? Mung kalau awal mula saya kalau benchmark sih kayaknya kalau Iman sama Aji sih awal mulanya tuh ngelihat si ini si ada yang apa sih kayak rumah soto gitu awal Mm-mm. mulanya. Ke sana sih awal mulanya. Hmm. Kita juga saya juga sama teman-teman sih sebenarnya belum belum nanya kita ke mana sih kiblatnya gitu. Jadi lebih memang organik benar-benar organik gitu emang benar gua bisa aja. Saya percayain sama Iman sama Aji sebenarnya mereka Hmm. sih yang punya punya konsep si menunya ini si Sunyoto ini. Hmm. Cuma kalau arah untuk ngembanginnya sih mungkin saya di situ ikut gitu. Nah kayak kakak bilang ini arahnya mau kemana sih ya memang pengennya sih ya kita expand gitu nanti sih kesananya pengen punya Hmm. cabang-cabang lainnya gitu. Entah memang misalkan Sunyoto sendiri punya anak eh, apa ya anak nggak Sunyoto doang gitu. Ada beberapa benchmark lah. Jadi luas gitu nggak kak sebenarnya nggak cuma bidang ini aja gitu karena kan basic dari saya sendiri beda lah sama Iman sama Aji gitu mungkin saya Hmm. bisa ngembangin kemana nih gitu arahnya ya intinya balik lagi ya apa ya eh ngegodain aja sih lihat situasi apa nih yang masuk kita masukin aja deh sebenarnya saya juga banyak sih kalau untuk berkembangin tuh banyak kak sebenarnya saya kan di wedding sendiri saya juga memang udah Hmm. kemarin juga sempat nawarin kita kan bikin cateringnya juga catering kecil-kecilan lah Nah. jumlah-jumlah paket-paket 100 300 tuh udah kita buka di situ kemarin juga Hmm. udah sempat dipromot-promot ya karena sebenarnya udah ada yang booking kak beberapa nih gara-gara ya, PSBB diperpanjang jadi ya ya nyalahin juga sih cuma memang saya Hmm. jadi aduh jadi BT-nya adalah jadi ya nggak terlalu gembor-gembor dulu cuma memang siap nggak ya siap gitu kalau memang oke real jadi oke kita jalanin sebenarnya kesana juga kita Sunyoto ini bisa cateringan juga saya memang udah mulai jalanin juga karena beberapa tempat juga saya ada kerjasama gitu kayak Hmm. villa-villa gitu jadi saya masukin juga si Sunyoto tapi memang belum ada yang jadi karena memang kondisinya banyak yang dipospon, pospon Hmm. terus aja nggak tahu nih sampai kapan nih kak. Saya juga banyak event yang masih dipospon. Jadi sebenarnya Gitu. kalau Sunyoto ini selain customer walk in ya, kalau kita nyebutnya apa, customer Ya, yang datang, yang ya, betul, retail gitu kan, maksudnya beli beli satu buat dimakan sendiri, beli betul. misalnya Ya, datang berdua makan berdua gitu ya, itu sebenarnya ya, ada ya, juga yang cateringan ya, maksudnya mungkin kalau ya kita sih bisa. suka nyebutnya itu istilahnya big order sih, jadi Oh ya, em, big order. pesanan dalam partai besar gitu kan. Dalam Besar, partai ya, besar. Jadi tadi kan ya, berapa tadi 30 packs misal 300 ya. packs. 300 Ya. pack sih. Heeh. Hmm. Nah, Iya sih tiga oke. ratus pack.
Nah, itu kan tadi sempat cerita juga kan ada soto, ada nasi goreng, ada perigaan. Lupa tadi. Satu lagi Ya, apa ya? Lupa. Nggak ke ada catat tadi. Satu lagi apa laksa sih? sih kalau nggak Oh, salah. laksa ya. Nah, Laksa kan beda. itu waktu menciptakan produknya ya gitu. Maksudnya kan gini kan Ya, kalau bahan bakunya soto sama bahan hmm, bakunya iga itu kan beda tuh. ya, Gitu. Nah, ya, nah maksudnya pada saat waktu mau nyiptain produk udah ada soto, ada nasi goreng itu ya, beda juga tapi lebih mudah lah ya. Tapi begitu loncat ke ya. iga itu kan agak beda dikit tuh si apa SKU-nya, Untuk timing pengolahannya, ininya lah ya, pengolahannya ya benar. penanganannya lah di outlet gitu. Karena itu ada Ya, pertimbangan apa nggak sih dulu? Maksudnya apakah mungkin karena misalnya gitu, misalnya oh si Aji mah ya, suka banget misalnya sama iga, jadi harus ada misalnya. ya, Atau misalnya ada ya, pertimbangan, oh gue kebetulan dapat supplier murah nih misalnya gitu kan. ya, Ada nggak ya. pertimbangan kayak gitu? Sebenarnya balik lagi ke konsep, selain memang pengen yang simple, memang ini jadi buat pengembangan juga sih Kak. Kalau kita stuck di satu produk, takutnya nanti kita stuck di soto aja gitu. Jadi nggak ada produk ya market, karena market kita juga lihat marketnya ini. Karena memang Hmm. harus apa ya, kita tuh lihat lihat marketnya nih. Hmm. Marketnya lebih kemana sih gitu. Kalau memang kayak cemilan gitu sih oke lah bisa satu ya. Kalau Hmm. makanan pokok itu agak sulit gitu, karena orang tuh bosenan kalau apalagi Ya. nasi si base-nya. Nah itu pasti pilihan kalau misalnya udah malam pengen nyemil gitu, terus kalau bilang udah lapar banget baru nasi gitu. Nah jadi kita tuh bukan pilihan pertama sih sebenarnya, kalau di sana Hmm. pun bukan pilihan pertama, tapi gimana caranya. Nah kita kita bisa jadi eh, yang prioritas juga lah gitu, yang prioritinya juga kita bisa dilihat lah, oh kayaknya ini oke juga nih, nggak perlu pakai nasi juga, oh, iga oke nih dicemil gitu. Jadi Hmm. kenapa milih iga, karena memang mungkin Iman sama Aji memang suka sih, memang suka, sama Hmm. memang pertimbangannya itu Kak. Jadi ada apa ya, ada lapisannya sendiri gitu si Variasi ya. soto, Variasi menu variasi. Jadi mungkin ya. soto ini sama emang naikin gengsi dikit lah. Kalau soto mungkin orang tuh pertamanya awal banyak yang nyangka soto di kita tuh kayak yang soto yang udah bikin kuah gede banyak, tinggal Hmm. nyeduh nyeduh gitu. Cuma kita ala kar, jadi emang ala hotel. Jadi memang konsepnya gitulah, kaki lima pengen rasanya bintang lima gitu, karena memang mereka berangkat dari masing-masing ya hotel bintang gitu dua-duanya. Jadi emang secara platingnya juga memang ala-ala hotel gitu Kak. Jadi bukan cuma pakai sekedar mangkok yang ala-ala soto di pinggir jalan gitu. Ah. Kita platingnya tuh bener-bener sih kalau bisa dilihat. Jadi fotonya itu real sebenarnya. Jadi sampai sekarang pun kita masih mempertahankan itu, pakai piringnya yang Hmm. benar gitu, sikat telorisnya yang benar. Jadi memang pengen gimana ya mengemas itu tadi, apa ya, Hmm. makanan-makanan kaki lima ya dengan rasa bintang lima lah gitu. Dan pengemasannya juga biar menarik gitu. Tapi kalau online main juga kan ya, delivery online. Nah, ini masuk ke online. Kita memang sudah daftar di GoFood dan GrabFood. Hmm. Hmm. Nah, lumayan sih ya, pas sebelum PSBB lumayan, kemudian setelah PSBB agak nurun. Nah, sekarang alhamdulillah nih baru dari Januari akhir, alhamdulillah memang kita di luar ini juga lah, apa ya? Nggak nyangka gitu bakal, ternyata sekarang agak lumayan nih Kak. Alhamdulillah, mungkin karena memang udah pada tahu juga orang-orang. Hmm. Jadi sekarang ada peningkatan di apa, dari aplikasi GoFood sendiri. Kalau dari GrabFood mungkin masih belum, baru ada satu Hmm. dua aja, karena memang ya balik lagi bukan intervensi ke ke apa GrabFood nih ya, karena memang harganya emang jauh lebih mahal. jadi jadi kita juga pakai, jadi kadang ada yang mesennya tuh langsung by order WA gitu, jalan juga. Jadi Hmm. by order, "Babe, Hmm. pesan ini, nanti aplikasi ini mungkin nanti kita minta ini aja sih, dilebihin buat packagingnya, karena memang ada cost-nya gitu Kak. Jadi Hmm. paling nambahin berapa ribu aja gitu kan. Hmm. Kalau di ada itu sih. Kalau di GoFood alhamdulillah sampai sekarang sudah lumayan ada peningkatan, ada Hmm. peningkatan. Jadi kita agak lumayan kebantu kalau sekarang Kak dari GoFood. Berarti kalau Gitu. online-nya itu ada ini ya, ada yang dikelola oleh GrabFood dan Ya, GoFood, kemudian ada ya. internal WA bisnis tadi kali Ya, ya. Hmm. Itu harganya ya sama lebih nggak? ke Yang di WA personal. sama yang di GoFood? Harganya sama Yang di nggak? WA sama yang di Jadi kalau di sebenarnya jatuhnya jadi sama aja Kak, karena kita pakai Hmm. GoShare lagi. Karena Oh. pakai GoShare lagi sebenarnya.
Hmm. paling cuma bedanya berapa ribu doang. Karena kalau temen sih pengen nggak ribet, jadi pengen langsung, dia pengen gini, gini jadi requestnya lebih gampang gitu kan. Ah, pengen Oh, dipisahin bumbunya gini, itu sih sebenarnya banyak yang rewel tuh kan teman-teman wedding mah gitu kak. Banyak oh gitu gitu. ya. Ya, pengen dipisahin nih. Jadi kan kalau ribet kalau di note kayak GoFood kayak itu kan di note, tapi kan suka lupa gitu kan. Kalau Ya. langsung WA sih, Be, ingat tuh gini gini dan memang pesannya juga nggak cuma satu sih biasanya kalau pesen ke saya lewat by WA langsung ya minimal 4 menu gitu. Nggak cuma satu Oh. orderan gitu. Nah, Jadi kalau satu kerasa lah lumayan lah. kalau kalau satu dilayanin nggak? Kalau satu ya dilayanin aja, tapi Oh, tetap saya bilang dilayanin. tadi dilayanin lah pasti lah kak dilayanin. Cuma memang itu ada tambahan buat packagingnya aja. Sekarang Sama mana yang ongkir. ini ya kita, iya sama ongkirnya juga nambah lagi sama aja sih sebenarnya. Apalagi kalau Hmm. misalnya jauh di daerah jauh, pesan ternyata gosennya lebih jauh lebih mahal. Kenapa nggak ke Hmm. GoFood aja? Jadi pasti ya kita juga suka kasih tahu sih kalau di sini mah nggak apa-apa. Kalau di sini kalau daerah sini kayaknya lebih ke aplikasi aja deh lebih murah gitu. Ada potongannya karena kan gitu. Hmm. Tetap kita Terus layani kak semua. ya, Mm-mm. ya. Terus kalau ini kan waktu pertama ngejalanin bisnis sampai apa sih Ya, pas awal aja kan mulainya lagi masa-masa setelah pandemik nih. Terus kan tadi juga sempat ya. cerita ya apa waduh pas PSBB turun lagi semua karena tapi sekarang udah mulai naik. Mm-mm. Nah, pasti kan pada saat naik turun itu kan sempat sempat pasti ada masanya di mana stres banget ya. Ada nggak Lumayan, kesel lumayan, gitu kan misalnya. Nah, em, lumayan. nah pas lagi kayak gitu apa sih yang dikerjain sama Abe dan Aji dan Iman tadi pas lagi apa ya kalau teman-teman di Ya kuliner down lah, nyebutnya down. mungkin survival Apa? mode-nya apa gitu. Ah, ini jadi emang harus sering ketemu sih intinya Hmm. harus sering sharing karena memang kita juga ngalamin kalau namanya bertiga ya namanya bertiga pasti ada aja yang satu begini satu begitu tuh kendala pasti ada tapi memang tetap kalau usaha ya mau sendiri kalau udah mampu sih silahkan gitu tapi tetap sih kita butuh si A dan si B gitu yang support kita juga jadi saling support sih sebenarnya circle-nya gitu Hmm. terserah sih kalau jumlahnya berapa silahkan kalau itu kalau karena pas lagi down ini ya banyak-banyakin doa sih banyak-banyakin doa sama kita memang ya itu ngumpul lagi gimana caranya ya udah jadi ya berkeluh kesah aja kita bertiga ya udah yuk kita go 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 bisa 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 gitu Hmm. jadi tetap memang ya utamanya ya doa sih kak doa sama Hmm. tetap kita survive memang nggak ada yang lain sih kalau untuk pasaran gimana apa masarkan atau gimana ya tetap apalagi ya yang ngandel itu lagi ke teman-teman yuk support yuk gitu lagi ya tuh nak makan ke sini lah gini sebenarnya makan sini ngumpul-ngumpul gitu padahal biar makan kita gitu ya ada lah gitu gitu. Hmm. Terus apa kalau aku tanya nih misalnya, jadi tantangan terbesar pas ngejalanin bisnis ini tuh apa? Tantangan terbesarnya ya itu tadi kalau jualan apapun mungkin lebih ke marketnya udah dapat atau belum itu sih kak kalau buat saya sih tetap ke marketnya tuh kita di mana sih kadang bingung gitu kadang ih kira tiba-tiba hilang nah itu yang tantangan terbesarnya adalah mencari marketnya itu gitu kita kalau Hmm. udah mungkin kalau udah punya marketnya sendiri kita nggak kebingungan lah mau kita cuma sharing ini ada promo ini juga nggak masalah gitu sih kak kalau Hmm. lebih ke marketnya sih kalau kita kalau tantangan untuk di kita sendiri sih alhamdulillah sampai sekarang ya karena udah saling percaya dan memang saling apa ya tugas masing-masing jadi alhamdulillah kita kalau mungkin kalau di awal memang masih ada kayak wah kenapa sih ini begini sini begitu wajar di awal gitu bulan-bulan Ya. awal kalau sekarang bulan kalau udah sekarang sih udah saling ini lu ada urusan sini udah nggak ada ini lagi udah Hmm. TikToknya udah enak lah ya kalau ada apapun ya tetap harus di sharing gitu sih kak. Hmm. Tapi dari sini berarti bisa ada beberapa kesimpulan nih. Berarti sebenarnya intinya yang paling penting di awal itu kalau misalnya ramean, maksudnya nggak sendiri, itu Ya adalah yang paling penting harus bisa bagi tugas kali ya. Jadi kalau dari tadi aku dengerin that's kan right. apa ya, ibaratnya kalau udah ngomongin menu, ngomongin apa mau jualan apa, itu kayaknya bukan bagiannya Abe gitu ya. Bagiannya siapa namanya tadi Aji sama Iman gitu ya. Aji dan Tapi Iman ya benar ya. ya. Halo? Benar. Dan tapi gini Kak, sekarang juga alhamdulillah saya juga jadi bisa masak. Kalau nggak ada mereka, kemarin juga tuh, kemarin lagi ada urusan tuh berdua, tiba-tiba biasanya minggu sepi, kemarin rame banget. Alhamdulillah masak akhirnya tuh lumayan
udah bisa juga sih Kak kalau udah bisa menu-menu ini udah bisa kecuali nasi goreng saya Hmm. masih belum ini. Kalau yang lain sih Hmm. udah alhamdulillah udah lulus ini uji. Dulu suci. Udah lulus Nah, uji kan mereka yang menguji gitu ya. ya, 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 ya. Nah, tapi bisa nggak di-sharing misalnya ini? Sebenarnya tapi rencana Sunyoto ini ke depannya tuh apa sih? Maksudnya apakah misalnya mau dibikin ekspansi misalnya ada Hmm, banyak titik cabang di Bandung misalnya gitu. Atau misalnya iya, mau ekspansinya lebih ke Sunyoto ini kan outlet bisa dibilang kayak kedai gitu ya. Atau iya, kedai, misalnya kedai. perluasannya pengen nanti bikin ada misalnya ya wedding Iya, organizer-nya atau misalnya nanti bikin divisi catering khusus. Sebenarnya mau iya. dibawa kemana sih Sunyoto ini? Ya itu tadi sebenarnya sudah kacau semua sih memang eh, untuk kemananya di expandnya memang pengen ya itu tadi buka cabang yang memang benar-benar kita punya ya itu restoran cafe sendiri sih Kak jadi memang bisa bisa explore menu di situ jadi kan Hmm. orang datang ke situ tuh benar-benar mau makan menu kita gitu bukan menu pilihan yang lain itu sih yang memang yang besarnya gitu ke punya Hmm. cafe and resto itu dan beberapa cabang Hmm. mungkin kalau untuk franchise sih semua mungkin yang punya kedai pasti cita-citanya ke sana punya beberapa titik cabang sampai bisa nasional ya gitu. Itu sih. Nah, sama Hmm. memang kalau untuk saya sendiri itu memang Sunyoto Catering memang sampai sekarang sudah menjadi satu bagian penting buat saya tetap memang mau itu karena memang lumayan sih marketnya mudah-mudahan kalau setelah pandemi ini apa selesai ya mudah-mudahan cepat pasti saya yakin sih lah bisa kalau di wedding karena udah tau lah seluk beluknya bisa lah insya Allah bisa gitu kalau saya sih di situ sama Iman juga jadi sebenarnya nah ini lagi jadi pengennya tuh kita nanti itu sudah autopilot gitu Kak jadi Hmm. dari bertiga kita tuh sudah bisa tinggal controlling semua gitu pengen pengen autopilot semua dan memang sudah Hmm. dibekukan jadi si menu ini sudah dibekukan dari mulai apa untuk resep dan lain-lainnya. Jadi nanti jadi untuk pegawainya pun nanti di training. Jadi memang tuh supervisinya dari masing-masing outlet gitu. Jadi tinggal gini aja. Kesana sih sebenarnya mau apa ngebesarinnya ya jadi kayak kurang lebih kayak jadi corporate lagi sih. Kalau kesana kan kita bisa ngembanginnya Hmm. udah bisa kemana aja sih ke makanan, bisa kemasan lah, bisa dan lainnya. Jadi bisa expannya bisa jauh gitu nasional kesana sih kak. Hmm. Karena memang Hmm. yang masih PR juga untuk brand sendiri kaki yang gitu-gitu saya juga sudah mulai ini karena tapi jangan dulu lihat kita pasar dulu tapi yang utama memang itu kan harus dihaki dulu sudah konsultasi juga kemudian takutnya ya udah nanti besar sama orang gitu-gitu udah sih alhamdulillah sudah sampai sana yang lain-lainnya ya Hmm. itu sih kak pengennya jadi kayak satu corporate sih jadi mau Hmm. kena aja pun nggak hanya di makanan gitu. Hmm. Hmm. Berarti saya kalau Itu sih. bisa dibilang yang terdekat itu pengen punya kafe sendiri gitu ya. Pengen punya tempat sendiri. That's right. Gitu. Halo, halo, Punya ya, tempat oke. sendiri. Nah, itu yang paling Dengan dekatnya. tapi Tapi nanti ke depannya memang itu, tetap ya ya, halah halah dengan apa? halah halah. Halo, halo, ya, dengan apa? Oke. Ya yang terdekat memang itu. Mm-mm. Mm-mm. Ya, yang tadi itu Kak, betul. Halah, halah. Ya, Apa Kak? Enggak, tadi heeh. pengen punya si kafe itu sendiri. Dari situ baru nanti buka beberapa si kedai yang dia jadi pusatnya gitu Kak. Tetap Hmm. Ya, berarti aduh si jalannya ke kayak depannya pengen punya tempat sendiri, kemudian nah udah pengen nih. Nah, punya tetap banyak si cabang hallway juga ini ya. yang di hallway ini memang tetap jadi ya pasti itu. Mungkin cita-cita semua Hmm. kedai kayaknya. Tapi yang ke depannya tetap pengen punya catering juga, gitu ya?
Halo, sorry, di saya Sinyal mati ya kayak suaranya. ada nggak sih? Boleh diulang nggak? Halo, tadi di saya agak mati suaranya. Ya, udah itu kak itu pasti. Jadi emang banyak banyak sih Ya, ya, apa sinyalnya kurang bagus. Ya, teknik ya, ya, ya. untuk kalau apa ya kalau bahasa ininya. Halo, Halo? kayaknya Hmm, ada gangguan sinyal sepertinya dari AB. Ya, em, halo, belum muncul suaranya. Suaranya masih hilang, AB. Masih freeze. Halo, halo, coba. Halo, 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 masih hilang. Coba, teman-teman ini bisa komen saya atau AB yang hilang ya suaranya. Belum ada yang komen lagi. Halo, tes tes. Ya, halo, halo. Kayaknya masih ini ya. Suaranya masih belum muncul. Oh, AB yang hilang. Kayaknya berarti AB yang hilang. Kayaknya jelek sambungan di sana, B. Di gue sih enggak. Di saya enggak. Nah, Mas AB hilang. Iya, di saya juga hilang suaranya AB. Gambarnya doang yang muncul. Suaranya menghilang. Kayaknya jelek sinyal di sana. Thank you, teman-teman. Halo. Belum muncul. Ya, belum muncul. Kayaknya masalah sinyal atau eh, mungkin AB atau di ini dulu kali ya. Mungkin bisa live dulu nanti saya add ulang. Sebentar ya. Mungkin bisa out dulu nanti di invite ulang kali ya. Biasanya lebih benar sambungannya. Bentar ya. Sebentar, saya coba koordinasi dulu. Nah, kan benar. Oke. Em, saya coba invite ulang ya. Biar lebih enak ngobrolnya. Oke. Nah, teman-teman, sambil nunggu Abe tersambung lagi, gitu, teman-teman jangan lupa buat yang mau join di community-nya Foodies itu bisa join di t.me aduh. garis miring Foodies ID. Oke, nah kan lebih biasanya emang gitu, Be. Coba Oke. nyaut. Ah, kan? Aduh, kacau kayaknya sinyal. Ya, sinyalnya emang tenang aja tenang. Oke, Ditungguin kok. aman. Gitu. Halo, aman, aman. Nah, udah aman. Gak ada sendat, Tadi sampai sendat. ya, tadi sampai mana ya kita Oke, ngomong? Oh, aman, ini. aman nih. Aduh, Nah, tadi kan apa namanya? Tantangan terbesar. sampai si X. Ya, berarti kan sebenarnya pengennya ada terdekat buka kafe, punya tempat sendiri, kemudian pengen hadir di beberapa titik di Bandung dulu kali ya. Kemudian tetap impian jangka panjangnya itu tetap pengen punya catering ya. Iya, Bener ya? iya kok. Kalau dari saya sih ya. Ya. Dan mereka Hmm. kayaknya support. Insya Allah support lah. Oke, oh ya sebentar, B, aku mau Ya, nyampein gini. pasti. Ini Oke, ada sedikit info dari Foodies dulu nggak apa-apa ya gitu. Jadi teman-teman jangan ya lupa nggak ini apa-apa, kan nggak apa-apa. lagi ngomongin temanya itu kan memulai bisnis kuliner. Nah di Maret 10 sampai 13 Maret ini jadi di Foodies itu ada kelas khusus namanya MBK 16. Atau kenapa disebut MBK? Karena membangun bisnis kuliner dari nol batch ke 16. Jadi ini betul udah angkatan yang ke 16 gitu tapi memang
MBK kali ini kita nyebutnya MBK itu untuk pertama kalinya itu dapat diikuti secara offline maupun online karena dulu-dulu biasanya offline aja. Nah, sekarang untuk pertama kalinya bisa diikuti secara offline dan online. Maksudnya apa? Kalau offline itu nanti di Bandung di 10 sampai 13 Maret 2021, kemudian kalau online ya live selama 4 hari jadi bisa diakses oleh teman-teman dari mana saja. Kemudian bisa daftarnya itu sekarang bisa lewat WhatsApp atau lewat membangunbisniskuliner.com/daftar atau ke WA 0813 1214 7974. Bagi yang mendaftar online kelas sekarang itu bisa mendapatkan sudah termasuk ya, itu ada 10 kali grup mentoring. Kemudian udah ada bonus e-course senilai 599.000. Jadi daftarnya harus sekarang gitu. Saya udah pin juga message-nya di kolom komen atau bisa langsung ke membangunbisniskuliner.com/daftar atau membangunbisniskuliner.com doang, nanti di sana ada arahannya, atau bisa juga ke 0813 1214 7974 gitu. Jadi teman-teman langsung amankan kursinya gitu untuk bisa belajar bareng Ayo. pebisnis foodies yang lainnya. Ini ingat loh udah Ya. ke-16. Nah, jadi alumni-alumninya juga nanti bisa kenalan juga. Sebenarnya the point is kalau misalnya kita lagi ada kelas itu selain materinya, of course materinya lah ya yang bagus-bagus itu sebetulnya Ya. bisa juga berkolaborasi gitu dengan teman-teman peserta yang lain karena kita nggak pernah tahu ya gitu, misalnya kayak jodoh juga kan nggak pernah tahu ya ketemunya di mana gitu. Begitupun juga benar, begitupun juga dengan Ya. jodoh-jodohan kalau misalnya kita bisnis kuliner gitu. Karena kan terjadi juga sih sama Ya. beberapa teman-teman kita yang alumninya foodies itu kadang-kadang ada yang ketemunya itu justru di kelasnya foodies gitu, di kelasnya foodies Ya. kenalan kemudian bangun bisnisnya itu jadinya bareng, itu bisa banget. Atau mungkin kalau misalnya kita banyak kenalan itu bisa juga kan kita saling kenal kemudian bisa tuker-tukeran vendor. Misalnya nih gue pakai ayam, lu pakai ayam, gue dapat ayam sekian, lu bisa dapat berapa, kalau misalnya dia bisa lebih murah, why not ya kita pakai vendor orang lain gitu. Atau kadang-kadang kalau kita ngomongin tentang apa namanya, tentang purchasing ya, tentang kita harus pakai produk vendor dan lain-lain, nggak ada salahnya kok punya banyak vendor kan. Kalau misalnya yang di sini naik yang di situ belum tentu naik bisa kita substitusi. Nah, oke, Be. Terus kita lanjutin. Nah, Ya. tadi kan udah ngomongin tuh awalnya gimana, kemudian punya produk Ya. gimana, ke depannya mau kayak gimana juga udah sempet diomongin gitu. Nah, tapi ya tadi kan Abe juga udah ngomongin banyak hal ya, tapi sebenarnya nih ya, ada nggak sih strategi khusus gitu yang dijalanin sama Sunyoto ini untuk memasarkan produknya ke konsumen selain organik tadi? Selain organik, ya sebenarnya yang ada apa sih Kak? Kayak misalkan platform-platform sih sebenarnya yang berbayar sih saya belum dimaksimalin di situ sih Kak Hmm. untuk masarin. Itu aja sebenarnya kita nggak ada trik khusus atau jitu atau gimana, tapi memang kita pakai yang umum tapi yang optimal gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk kita sendiri ada khusus sih nggak, mungkin banyak yang terdahulu, kita belajar dari yang terdahulu sih sebenarnya gitu sih Hmm. Kak. Banyak sharing sama yang Hmm. memang sudah maju, sudah besar gitu. Hmm. Ke sana Oh sih ya, Kak. tadi ada pertanyaan gue yang belum kejawab juga sih. Kalau dari AB Apa tuh? sendiri, tadi benchmarknya kemana ya? Apa panutannya kemana ya? Kalau kalau sebenarnya kalau kalau saya sih sebenarnya kalau di kuliner dulu sih sebenarnya kayak pengen, kalau sebenarnya Iman tuh dulu sudah punya kuliner, dia sudah buka kafe dulu. Kalau Hmm. Iman tuh sudah sempat buka kafe stick ya. Hmm. Dulu kok kalau saya sendiri, makanya kan kalau saya kan nggak begitu paham tentang kuliner ya Kak. Hmm. Nah, setelah diajak ini pengen kemana, sebenarnya ya salah satunya sih kayak pengen kayak si soto yang Bandung itu, apa ya namanya, soto ins gitu lupa. Ya jadi
ya pengen punya menu sendiri dengan orang datang tuh ada pengalaman tersendiri gitu datang nyobain menu-menu kita gitu sih khusus Hmm, hmm, nggak umum jadinya gitu hmm. Nah, gitu sih Kak. kemudian apa? Oh ya, aku coba buka kolom pertanyaan dulu ya. Buat teman-teman jangan lupa yang mau nanya di Boleh boleh. kolom pertanyaan ya, jangan di komen. Komennya lah ya aku matiin sih, biar pada nanyanya ke question. Oke. Em, ini nih dari Putri Video. Waduh, video. Putri Video. Strategi marketing paling ampuh yang pernah di aplikasi apa? Mungkin yang pernah dijalanin lah, yang menurut Abe paling menghasilkan, paling cun apa ya? Kok cun sih? Paling inilah, paling ampuh Ya bener. paling ampuh itu bawa and the gangnya udah dari situ Apa-apa? udah paling ampuh Apa-apa? bawa bawa and the gangnya gitu jadi Oh. saya punya geng nih Hmm. bawa geng saya nih Hmm. terus Iman punya geng nih bawa berawal dari situ Hmm. sih pasti Terus kalau saya habis sih itu suruh ngepost semua gitu ya? baru. That's right, ya bisa itu bisa jadi lu posting ini gue kasih lu gratis ini Ah, gitu. itu salah satu senjata ampuh tuh berarti ya? Senjata ampuh dong pasti. Yang tadi bilang ya trik gitunya ya itu sih kalau kita udah posting nanti gratis ini lah, bolehlah tambah ini. Apalagi kita memang kalau ada beberapa yang oke-oke nih kalau Instagramnya agak wah lumayan nih followernya, Hmm. nah, kasih gratis dah. Hmm. Ya yang penting posting dah tuh. Itu sih. Hmm. Kalau sekarang ya promotnya gitu aja Hmm. yang sederhana, simple tapi ngena gitu. Hmm. Terus kalau dulu tadi kan sempat cerita juga pernah pasang ads ya gitu. Nanti yang ngerjain ads-nya siapa? Ya, Abe atau siapa nih? saya semua sih saya semua. Kalau bagian yang kayak gitu-gitu mah saya semua yang pegang. Hmm. Ya, berarti dulu Abe otodidak ya, belajar sendiri gitu ya cara masang ads. Iya, saya otodidak dan nanya ke temen gini gimana gini. Oh gini akhirnya belajar sendiri dan memang ada buku kan. Jadi sekarang udah mudah Hmm. sih. Ada buku bisa ikutin. Terus di YouTube juga sudah banyak, tinggal ngikutin. Jadi itu bisa explore sendiri sih. Nanti kalau memang mentok-mentok ya tetap harus ke yang bisa. Jadi kebetulan juga ada teman memang yang khusus di apa ya kerjaannya ngurusin yang kayak gitu. Jadi bisa sharing-sharing juga. Hmm, hmm, hmm. Gitu sih Kak. Tapi memang pengennya ada yang mengelola sih intinya pengen ada khusus yang mengelola karena biar kita juga lebih fokus. Memang juga mereka udah expertnya gitu. Hmm. Memang itu penting sih kalau buat usaha. Jadi nggak dipegang sendiri. Jadi kita bisa mikirin ya, Hmm. visi yang lain Hmm. gitu. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi, sebentar. Ada nih dari Yudit the Kampret, aduh namanya. Kak, jangan temen ya. Kak, bagaimana caranya? Oh Bukan, enggak. bukan. Kak, bagaimana caranya biar tidak bersaing dengan kompetitor yang sudah lama di bidang kuliner? Mungkin lebih ke gimana caranya Hmm, membedakan kali ya, membedakan produk atau misalnya ya, servis atau penawaran dibandingin ya, yang lain. Karena kan mungkin di The Hallway juga kan nggak ya, satu ya yang jualan nasi goreng soto ya dan betul. iga. Nah, mungkin gimana sih caranya Abe Ya. membedakan diri dengan yang lain-lain yang ada di Hallway sana? Nah, tips and trick berikutnya nah dari Iman, Aji, sama Abe tuh jadi kita tuh punya banyak plesetan Hmm. sebenarnya. Jadi kenapa dari nama-nama menunya sendiri Hmm. juga udah agak tengil sih Emang sebenarnya. apa aja sih? Jadi Coba ada beberapa menu disebutin sebenarnya dong tengilnya yang terlalu gimana? ekstrim. Ya kayak ini, kayak misalnya nasi goreng jando mudo gitu. Oh. Mau jando sporty kayak gitu gitu kan. Jadi sambil kita candain yang mau belinya Hmm. gitu. Terus kemudian ini ada nasi goreng cabe-cabean tapi kalau sore ini bertiga bonceng tiga gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kita ngajak dan memang sempat waktu itu ada teh meli. Apa, sorry? Ada apa? Ya, putus lagi. Halo, halo. Sempet ada apa tadi? Teh apa? Teh melinya sih. Teh apa? Teh apa? Teh Meli Meli. vokalis si. Shi. Heeh, Oh, Melinya Shi. vokalisnya si ini. Iya, iya, iya. Ah iya Sempet. itu sempat dia. Ah. Sempat ya. Oh, ini lucu banget katanya dan kita punya menu. Ya, nah ini yang agak tengilnya lagi nih yang agak Apa tuh? agak lumayan mungkin orang ini mie. Dia kita punya menu mie namanya miyabi. Oh. Jadi Iya, orang iya. konotasinya kemana? Ya, ya sorry ya di sini buka ya kita sensor lah sedikit ya. Kenapa? Pasti orang udah pada mikirnya kemana gitu. Jadi agak nyemak-nyemak gitu kak. Ya itulah jadi
ya itu jadi kenapa kita sebenarnya ada ininya food porn sih Kak, kita Oh, ke sana sih gitu. hashtagnya. Ya, hashtagnya tuh selain Omat Sanguan itu ada food porn gitu. Jadi emang Oh. nyeleneh-nyeleneh dari menunya sendiri ada ya biar gimmick-gimmick biar orang tuh apa sih ini gitu. Kekinian lah gitu. Hmm, hmm, Karena hmm. orang tuh seneng yang kayak gitu sih. Ya, ya, Kayak ya. gitu. Sebenarnya banyak 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 yang terlalu ekstrim jadi kita kurang-kurangin lah. Jadi tinggal ini sisa-sisa yang memang bisa dipakai untuk ini apa? Gimmick-gimmick Hmm. sama konsumen yang mau beli itu. Hmm. Sama pelanggan. Nih apa ada lagi yang nanya ini kayaknya nanyanya menjurus banget. Ada rencana untuk ngembangin bisnis dengan sistem kemitraan franchise atau cabang nggak? Nah ini mah nanti eh ngobrol kontak aja kali langsung ke AB ya. Iya, langsung kontak aja itu mah nanti langsung kontak Tapi aja. ada kemungkinannya ya. Ya Ken- pasti ada, kita Pasti pasti ada. ada. Makanya kita juga nggak mau ini sih Kak, maksudnya kita nggak mau muluk-muluk dan nggak mau janji gitu ya sama nanti mungkin yang akan kelak jadi mitra kita karena kita juga masih harus untuk em, patenin dulu. Hmm. Dalam patenin maksudnya dari kita sendiri itu harus solid dulu. Ini udah solid sih enak nanti mau kemana-kemana. Jadi biar nggak ada ini itu karena udah beberapa temen yang franchise gitu pasti banyak ada kendala ABC-nya sih. Jadi saya juga belajar dari teman-teman. Hmm. Kayak kalau misalkan dari cara pembayaran atau dan lain-lain nah kayak gitu-gitu. Jadi kita pengen mitra tuh bener-bener jadi memang circle-nya circle teman kita gitu, bukan mitra gitu. Hmm. Oke, jadi Jadi biar lebih ngontrolinnya juga gampang ya. enak. Jadi ya itu sih. Lebih terbuka. Ya, biar lebih buka itu sih. Oke, B ini kan apa kita biasanya kalau lagi apa namanya? Kalau lagi IG live itu ada satu ritual kita foto bareng. Ya, Kita foto bareng. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton, ayo jangan lupa pada ngeprint screen, kemudian posting di masing-masing IG storiesnya. Itu jangan lupa tag ke @foodies.id dan apa Sunyoto SOO. sunyoto.SOONYOTO.INC. Nah, itu jangan lupa ya di tag ke sana ya. Jadi kita foto Ya, bareng dulu tag ya. teman-teman. Ayo pada di screen capture ya. Satu dua. Oke. Oke. Nah, B ini kan mendekati akhir lah ya. Coba Ya, aku buka dulu. Ada lagi nggak pertanyaan lucu? Pertanyaan lucu. Ini sebenarnya nggak semua pertanyaan aku bacain karena pengennya yang lebih related ya, to topik kita hari ini aja ya. Jadi buat teman-teman yang pertanyaannya mungkin hari ini nggak aku bacain itu bisa lucu. bisa join Ya, aja ke t.me Foodies ID. Itu ya, adalah channel Telegramnya Foodies. Kita akan ada update setiap hari, baik berupa itu artikel atau berupa e-book atau misalnya beberapa isu-isu yang terkini seputar dunia kuliner. Jadi teman-teman langsung bisa join ke t.me Foodies ID dan jangan khawatir. IG Live ini akan tetap ada di IG-nya Foodies. Jadi kalau misalnya IG Live-nya udah selesai, tetap bisa diakses di IGTV-nya Foodies atau besok itu akan kita upload juga di YouTube channelnya Foodies. Jadi buat teman-teman yang mau belajar tentang bisnis kuliner itu bisa juga mengakses ke uh, Foodies YouTube channel. Di sana ada 500 plus video yang isinya itu adalah konten mantap. premium semua. Jadi teman-teman bisa belajar di sana ada marketing kalender, ada operasional, ada SCM, ada keuangan, ada pendanaan macam-macam banget di sana. Jadi Mantap. tinggal di subscribe, Subscribe. aktifkan tanda loncengnya, kemudian terserah teman-teman mau belajar Siap. tentang apa di sana ada semua. Gitu. Jadi dan jangan lupa kalau misalnya udah nonton, disebarin ya Mantap. linknya ke teman-teman biar bisa manfaatnya bisa merata, bisa meluas lagi ke Pasti. teman-teman yang lain. Nah, oke. Sebelum saya sudahi IG Live kita hari ini, AB, apa boleh nggak sampaiin dong closing Ya. statement dari AB biar teman-teman yang baru mau mulai nih itu lebih semangat lagi. Silakan. Ya. Mungkin kalau dari saya sendiri kayak pesen memulai usaha itu yang pertama emang harus obsesi dulu. Kita Mm-mm. lihat terus nentuin emang kita tuh mau jualan apa sih.
Hmm. itu sih yang paling penting, kita mau jualan apa, cari tahu, kemudian aplikasikan. Nah, aplikasikannya gimana? Kadang orang sering ini sih, sering mentok, akhirnya di modal. Nah, makanya kalian harus cari mungkin apa, teman-teman atau memang eh, orang yang memang sudah usaha, jadi ke sana aja gitu, Hmm. datengin. Kalau datengin ke sana untuk minta pengalamannya seperti apa gitu. Jadi jangan patah semangat, pasti ya apa, segala usaha pasti ada jalannya gitu sih Kak. Kalau saya tetap berdoa, Ya. ikhtiar udah. Kalau saya itu terus, dan pantang menyerah. Hmm. Kalau dari saya sih itu. Oke, berarti Simple. berdoa, ikhtiar, pantang menyerah, dan jangan lupa harus punya Eh, diskus kali ya, jangan pernah takut untuk Ya, ngobrol sama orang lain ya. betul. Jangan jangan takut, jangan malu. Aduh, ini mah nanti gimana? Nggak akan. Kalau yang punya usaha tuh biasanya kalau diajak ngobrol, tapi memang janjian dulu atau kayak gimana. Hmm. Pasti insya Allah mereka juga kasih ilmu-ilmunya sih. Hmm. Mungkin Gitu. lebih Tetap semangat aja pokoknya. lebih afdol lagi kalau bisa punya mentor ya sebetulnya. Tapi kalau misalnya nggak punya mentor pun, Ya, sebenarnya paling penting itu adalah teman-teman bisa belajar lah gitu dari pengalaman teman-teman yang udah bisnis kuliner duluan. Sama tadi ya, ya. ikhtiar dan pantang menyerah. Ya kalau saya tetap itu sih Kak paling. Ya, Dan kalau memang sekarang apalagi teman-teman lebih mudah nih, ada kayak foodies kayak gini ya, tuh lebih mudah, lebih enak sebenarnya. Kalau teman-teman, kalau zaman kita kan belum ada yang kayak gitu. ya, 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 Jadi emang emang harus ngikutin gitu kan Kak, harus ya, ke yang punya kedai ini nungguin gitu-gitu. ya. Oke, paling gitu aja. Kalau sekarang Apa? ya. Sebelum saya sudahi, terima kasih juga buat Abe untuk waktunya. Ya, Ya, terima saya kasih. juga makasih banyak buat foodies sama Hallway ya, ke Mm, Robi yang mm. sudah fasilitasi ini. Terima kasih buat Abe dan Sunyotonya, sukses terus. Kemudian thank you Ya. juga buat Amin, sama-sama The Kak. Always Space, semoga tetap rame, tetap Ya, rame dan terima kasih. tetap Hallway. maju, Iya, amin, tetap amin. maju kuliner Indonesia. Sampai ketemu di Foodie Sound Sharing Amin. selanjutnya. Maju terus kuliner Indonesia. Selamat malam, dadah. Indonesia. Selamat malam, Kak.